Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Dan mudah-mudahan kita pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasanya teman-teman, pada sore hari ini kita kembali akan bincang-bincang ataupun berdiskusi menanggapi berbagai diskursus terkait dengan agama, sosial, politik yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan diskusi-diskusi semacam ini bisa memberikan kita manfaat ya, bisa memberikan kita sebuah upaya perenungan terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama di Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, pada sore hari ini kita secara khusus akan mengulas mengenai 1 tahun daripada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di dalam memimpin Indonesia. Nah teman-teman, selama 1 tahun ini kita sudah bisa mengenal bagaimana kemudian corak kepemimpinan seorang presiden kita yang kita pilih pada tahun 2024 kemarin, yang lebih menunjukkan bagaimana Prabowo itu sebagai tipikal pemimpin yang sangat responsif terhadap berbagai opini yang tengah berkembang di publik, terhadap berbagai dilema ataupun persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Sehingga pada poin pertama ini kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada presiden kita, yang tentunya sikap kebijakan semacam ini sudah memberikan secercah harapan terhadap perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada poin yang kedua ini kita tentunya memiliki semacam sedikit kritik terhadap sikap yang terlalu responsif terhadap berbagai persoalan-persoalan yang ada, terhadap persoalan ataupun geliat-geliat yang kerap muncul di publik teman-teman, dan kita akan menyampaikan secara lugas bagaimana kemudian dampak negatifnya terhadap kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara jika seorang pemimpin atau seorang presiden itu terlalu responsif terhadap berbagai opini yang tengah berkembang di Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, nah kita berbicara tentang hal yang cukup negatif bagi kehidupan kita berbangsa dalam bernegara, atau sikap presiden yang terlalu responsif terhadap berbagai persoalan. Pertama, saya akan menyampaikan secara historisnya atau secara kesejarahannya, bagaimana kita bisa mengambil hikmah ataupun bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berarti pada kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 yang silam teman-teman. Kita tahu adanya ataupun muncul demonstrasi yang paling besar sepanjang sejarah Republik Indonesia ini berdiri, yaitu kita kenal demo 212 yang terjadi 2 Desember, yang kemudian diakomodir oleh tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia seperti Habib Rizik dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah perkumpulan yang mampu menggerakkan rakyat yang begitu cukup besar, masif, berkumpul di dalam satu titik, yang menjadi isu-isu yang paling hangat pada saat itu. Nah, namun pada tahun 2019 teman-teman, kita bisa belajar bagaimana kemudian Prabowo didukung penuh oleh kelompok 212, didukung oleh partai-partai yang cukup besar, oleh perkumpulan organisasi-organisasi yang besar. Namun pada tahun 2019 itu dengan mudahnya Prabowo Subianto dikalahkan oleh presiden pertahanan pada saat itu, yaitu Joko Widodo. Nah, proses sejarah ini tentu teman-teman memberikan kita gambaran bagaimana kemudian setiap opini ataupun berbagai isu yang muncul di permukaan itu bukan berarti merupakan cerminan daripada kehendak publik secara mayoritas atau mencerminkan kehendak rakyat secara mayoritas. Nah, oleh karena berbagai isu ini telah menunjukkan kepada kita, setiap isu itu tidak berarti selalu ataupun melulu yang mencerminkan bahwa isu itu adalah kehendak rakyat Indonesia secara mayoritas. Maka kita akan kembali kepada tema kita tadi mengenai bahwa bahaya daripada sikap terlalu responsif terhadap isu-isu ini
bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita tahu, tentu saja ya teman-teman, kita takut nanti kebijakan-kebijakan pemimpin kita akan menguntungkan hanya untuk sebagian kelompok-kelompok yang tentu saja mungkin saja mereka memiliki kepentingan ataupun memiliki misi yang kemudian menyusupkan berbagai isu-isu di tengah publik agar kepentingan mereka diloloskan atau kepentingan mereka bisa diperlancar dengan menggerakkan massa secara masif, menggerakkan opini secara masif, kemudian menarik Presiden Prabowo untuk kemudian mengeluarkan kebijakan yang tentunya ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Teman-teman yang saya hormati, kekhawatiran ini tentu saja sangat beralasan teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana kemudian Prabowo Subianto secara langsung menanggapi upaya demonstran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa dan kelompok-kelompok lainnya itu begitu cepat. Kemudian muncul kembali isu-isu tentang menterinya langsung direshuffle, diganti. Beberapa menteri kita lihat beberapa kejadian beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu pergantian menteri ya, Menteri Keuangan, kemudian juga merespon berbagai permasalahan-permasalahan yang digugat terhadap anggota dewan, dan kita takut dan khawatir nanti ada kepentingan-kepentingan para bisnismen, kemudian para pengusaha, para orang-orang yang berkepentingan melakukan politisasi dengan menggiring opini agar Prabowo Subianto mengeluarkan semacam kebijakan yang bisa meloloskan keinginan mereka. Nah, di sini kita menyampaikan mudah-mudahan Prabowo Subianto, presiden yang kita cintai, cukup selektif dan tidak melulu mengabulkan berbagai tuntutan dan kehendak publik, dan kiranya dapat mempertimbangkan secara utuh, secara profesional, dan secara objektif bahwa tidak melulu bahwa opini yang muncul di tengah publik itu merupakan cerminan daripada kehendak rakyat Indonesia. Oke, salam sehat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!